Hey, what's up everybody? Video ini adalah untuk generasi muda Papua. Sejak kita dalam rahim ibu kita sampai dengan hari ini, hidup ini adalah kompetisi. Sebuah perlombaan tanpa garis finish yang jelas, di mana kita terus berlari, menghadapi rintangan dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi apakah sebenarnya arti kompetisi dalam hidup ini? Apakah kita harus selalu menang? Dan bagaimana kita bisa tetap bertahan atau berkembang tanpa kehilangan diri kita di tengah persaingan ini? Mari kita bahas bagaimana memahami kompetisi dalam kehidupan dan apa yang perlu kita lakukan untuk tetap maju dan bagaimana menjadikan kompetisi ini sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Pertama, kompetisi bukan hanya tentang melawan orang lain. Ketika kita mendengar kata kompetisi, seringkali kita membayangkan melawan orang lain untuk menjadi nomor satu. Kita menang, maunya kita menang, kita yang terbaik. Namun, kompetisi yang sebenarnya lebih dari sekedar mengalahkan orang lain. Kompetisi sejati adalah tentang melawan diri kita sendiri, mengalahkan rasa malas, menentang atau menantang batas kemampuan. Ya, kita terus berusaha menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Sedikit lagi kita akan memasuki tahun 2025. Dan di akhir tahun 2024 ini, adik-adik generasi Papua yang nonton harus sadar dan berubah lebih baik di tahun yang baru nanti. Dalam hidup, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kita tidak bisa selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya titik awal, peluang, dan tantangan yang berbeda-beda. Bahkan keluarga, latar belakang keluarga kita pun berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi mampu, ada yang ekonomi biasa saja, ada yang dari ekonomi yang sulit. Masing-masing punya garis startnya beda. Jadi tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Kompetisi yang sehat adalah saat kita fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada rasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Yang kedua, hidup adalah pilihan, dan pilihan adalah kompetisi. Setiap hari kita membuat pilihan. Malam ini, misalnya, kita tidur. Besok pagi, kau punya dua pilihan. Kau tidur terus atau kau lanjut bangun dan bekerja, melakukan aktivitas. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita makan, apa yang kita pelajari, dan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Pilihan-pilihan ini adalah bentuk kompetisi antara apa yang benar dan salah, antara produktivitas dan kemalasan, antara kemajuan dan stagnansi alias tidak maju-maju, stop di tempat, maunya mengeluh, marah-marah, salahkan orang lain, tidak introspeksi diri, lalu berusaha untuk maju. Orang-orang sukses memahami bahwa setiap pilihan yang mereka buat adalah investasi untuk masa depan mereka. Harus putuskan dari sekarang yang terbaik untuk diri Anda 5 tahun ke depan atau tahun depan, beberapa tahun ke depan itu apa? Kau mau seperti apa? Atau jangan-jangan sampai hari ini atau sampai sekarang kau tidak punya bayangan. Ingat, mimpi itu gratis, bermimpilah. Dan mimpi itu akan terwujud ketika kita mengejarnya, berusaha mewujudkannya. Karena kalau bermimpi saja, semua orang bisa. Ya. Mereka memilih untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari yang membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka, meskipun kadang terasa sulit. Jadi, yang penting ada perubahan sedikit. Tidak masalah Anda lambat atau cepat. Yang penting setiap hari itu ada perubahan yang lebih baik. Jangan jalan mundur atau jangan jalan di tempat dalam melakukan segala hal. Ya. Jadi dalam kompetisi hidup, mereka yang menang adalah mereka yang konsisten membuat pilihan yang tepat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi kalau konsisten itu, apapun situasinya, tetap melakukan hal tersebut, dan dia tidak membutuhkan penilaian orang lain, tetapi dia meyakini dirinya bahwa dia sedang maju. Oke, nomor 3. Tidak ada keberhasilan tanpa kompetisi. Ingat baik-baik, tidak ada keberhasilan tanpa kompetisi. Kompetisi adalah bahan bakar untuk keberhasilan. Ketika kita berkompetisi, kita terdorong untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan melampaui batas diri kita. Kita memaksa diri kita untuk terus berusaha. Kompetisi memberikan kita rasa urgensi yang seringkali menjadi pendorong utama untuk bertindak. Namun kompetisi bukan berarti kita harus menjatuhkan orang lain. No way. Kompetisi yang sehat adalah tentang mendorong diri kita untuk mencari standar yang lebih tinggi, sambil tetap menghormati dan mendukung orang-orang di sekitar kita. Dengan cara ini, kompetisi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang siapa yang bertumbuh. Nomor 4. Pentingnya mentalitas kompetisi yang positif. Mentalitas kita terhadap kompetisi sangat menentukan bagaimana kita menghadapi hidup. Apakah kita melihat kompetisi sebagai ancaman atau sebagai peluang? Ingat, perubahan zaman ini terus terjadi.
Beberapa tahun lalu, kita tidak mengenal HP, handphone ya. Sekarang hampir semua orang memiliki handphone dan internet itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bukan lagi kebutuhan yang hanya dimiliki oleh orang kaya, tetapi hampir semua orang, mereka tergantung pada kemajuan teknologi hari ini. Perubahan terus terjadi. Dulu, kalau kita tidak mempelajari tentang komputer, tentang teknologi, barangkali hari ini kita tidak bisa main laptop. Barangkali hari ini kita tidak bisa bikin video seperti ini. Bagaimana cara mengoperasikan kamera, ya, dan juga bikin editing video. Tapi karena beberapa tahun lalu kita putuskan untuk belajar barang-barang ini, makanya hari ini saya bisa berbicara dan juga berusaha untuk membuat video model ini. Ya, sekarang artificial intelligence itu sedang berkembang. Kalau kita tidak kuasai, kita tidak mempelajari, bayangkan 10 tahun ke depan dia bagaimana perkembangannya. Dan kita tidak tahu. Wah, itu sedih sekali. Ya, orang-orang dengan mentalitas positif memahami bahwa kompetisi adalah sarana untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah dan menyalahkan orang lain. Mentalitas ini melibatkan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dalam setiap kompetisi, tidak semua orang akan menang. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Namun mereka yang berhasil adalah mereka yang melihat kekalahan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Mereka bangkit menjadi lebih baik. Mereka mencoba lagi dan terus memperbaiki diri. Selain itu, mentalitas kompetisi yang positif juga berarti menghargai perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Menikmati proses, hari demi hari, minggu, bulan demi bulan, makan tahun, ya, bertahun-tahun, konsisten, berusaha. Proses itu dinikmati dengan setia. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Ya, kompetisi yang sebenarnya adalah tentang proses menjadi lebih baik, bukan sekedar mendapatkan medali atau penghargaan. Proses tahun lalu dengan hari ini dan tahun depan harus lebih baik. Nah itu. Nomor 5, kompetisi mengajarkan kita tentang ketahanan. Hidup tidak selalu mudah. Ada momen-momen ketika kita merasa lebih kalah atau bahkan kita ingin menyerah. Namun kompetisi dalam hidup mengajarkan kita untuk tetap tangguh. Ketahanan adalah salah satu pelajaran terpenting yang kita dapatkan dari kompetisi. Dalam setiap perlombaan, ada saat-saat ketika kita ingin berhenti, tetapi dengan ketahanan, kita belajar untuk terus maju meskipun jalannya berat, sulit, kelihatan mustahil. Ini adalah kualitas yang membedakan mereka yang berhasil dari mereka yang menyerah terlalu cepat dan marah-marah menyalahkan orang lain, protes terus. Nomor 6, waktu adalah sekutu dan lawan dalam kompetisi hidup. Dalam hidup, waktu adalah salah satu elemen terpenting dalam kompetisi. Kita semua memiliki waktu yang sama setiap harinya, 24 jam, tetapi cara kita menggunakannya yang menentukan hasil akhir. Ya, mereka yang sukses dalam kompetisi hidup memahami nilai waktu. Mereka tidak menunda pekerjaan, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, atau membiarkan diri terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, mereka memprioritaskan waktu mereka untuk hal-hal yang benar-benar berarti, yang mendekatkan mereka pada tujuan besar mereka, tujuan utama mereka. Kompetisi dengan waktu adalah perlombaan yang tidak bisa dimenangkan sepenuhnya, tetapi dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa memanfaatkannya sebagai sekutu, bukan sebagai musuh. Kompetisi adalah tentang kolaborasi, bukan hanya tentang persaingan. Meski hidup adalah kompetisi, ini bukan berarti kita harus selalu berjalan sendirian. Kompetisi yang sehat juga melibatkan kolaborasi alias kerjasama. Ketika kita bekerjasama dengan orang lain, kita bisa mencapai tujuan kita lebih baik, ya, daripada apa yang bisa kita capai. Kita akan mencapai sesuatu lebih banyak daripada kita bekerja sendiri. Kolaborasi memungkinkan kita untuk terus belajar dari orang lain, mendapatkan perspektif baru, dan membangun hubungan yang mendukung pertumbuhan kita. Kompetisi tanpa kolaborasi seringkali berakhir dengan isolasi. Tetapi kompetisi yang digabungkan dengan kerjasama menciptakan peluang untuk keberhasilan yang lebih besar. Kesimpulannya, hidup ini memang sebuah kompetisi, tetapi bukan kompetisi yang penuh dengan permusuhan dan rasa iri, dengki, benci. Ini adalah kompetisi untuk menjadi lebih baik, untuk terus bertumbuh, dan untuk mencapai potensi terbaik kita. Jadi, bagaimana? Bagaimana kita bisa sukses dalam kompetisi hidup ini? Ya, dengan fokus pada diri sendiri, membuat pilihan yang bijak, membangun mentalitas positif, dan terus belajar. Ingat, kompetisi yang sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang memenangkan hati kita sendiri. That's all for today. I'll see you in the next video. God bless you.